Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Intan Aiswartina di sini. Kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari materi minggu lalu, masih di bab 3 kedaulatan negara. Kali ini Ibu akan membahas lembaga-lembaga negara dan hubungannya antar lembaga negara. Pertama, Ibu akan membahas lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan penyempurnaan sesuai aspirasi rakyat sehingga mengalami beberapa perubahan. Berikut ini adalah struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, kemudian struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan atau mengalami penyempurnaan sebagai berikut. Berikut ini adalah struktur ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Satu, lembaga-lembaga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa ada 3 lembaga negara yang memegang kekuasaan dan 1 lembaga eksaminatif. 3 lembaga tersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif yaitu lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, meliputi MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri. Berikutnya lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan ada 1 lembaga bantu kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu lembaga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya fungsi lembaga negara. Yang pertama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Selanjutnya, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan anggaran, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, dan fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi DPD diantaranya mengajukan usul dengan cara ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan badan legislasi tertentu. DPD merupakan perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Berikutnya Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh menteri. Berikutnya, MA atau Mahkamah Agung. MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, memiliki tugas dan wewenang sebagai peradilan tertinggi, yaitu menerima permohonan kasasi dan melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Setelah MA, kita lanjut ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili atau menegakkan hukum pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berikutnya, KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dan yang terakhir yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya yang kedua, Ibu akan menjelaskan hubungan antar lembaga. A. MPR dengan DPR dan DPD. Penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga lembaga ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD. B. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Yang pertama, dalam menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk dalam menetapkan APBD. DPD juga berwenang untuk mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR juga mempertimbangkan pendapat dari DPD. Yang kedua, pemberhentian presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi presiden. Apabila presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Usul tersebut terlebih dahulu diperiksa dan diadili oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. C. DPD dengan BPK. DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. D. MA dengan lembaga negara lainnya. Dalam hubungannya dengan MK, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di MK.
Kedua, Presiden dalam memberikan wewenang gerasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan dari MA. Yang ketiga, untuk memberikan wewenang amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Dan dalam pemilihan dan pengangkatan anggota MA melibatkan 3 lembaga yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KW. Apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya, konflik tersebut harus diselesaikan oleh MK. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terjadi sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan lembaga negara kepada MK. Sekian penjelasan materi kali ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Ingat, minggu depan kita akan ada penilaian harian materi bab kedaulatan rakyat atau materi bab 3 ini. Persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Semoga mendapatkan hasil memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.